Lalu sejauh mana pengembangan energi terbarukan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil di tengah gejolak pasar energi global? Kami akan membahasnya bersama Bapak Norman Ginting, selaku PLT Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI, sekaligus Direktur Project and Operation Pertamina NRE. Pak Norman, apa kabar? Selamat datang di Nusantara TV. Alhamdulillah, baik Mbak Maria, apa kabar? Baik tentunya. Iya Pak Norman, menarik sekali kalau bicara terkait dengan EBT, apalagi di tahun 2026 ini. Kalau kita lihat di banyak negara, ini banyak yang juga masih menyerukan EBT. Tapi aksinya sepertinya tidak sesuai dengan agreement-agreement yang sudah dilakukan bersama. Apakah menurut Bapak di Indonesia sendiri kita masih fokus terhadap EBT, apalagi juga di tengah gejolak perekonomian yang saat ini terjadi? Ya, makasih Mbak Maria. Ini memang tema EBT itu lagi happening di mana-mana gitu ya. Kalau saya sih melihat memang sekarang it's time bagi kita untuk mendorong EBT itu lebih agresif lagi gitu ya. Kenapa? Karena memang energi baru terbarukan ini kita tahu dengan situasi krisis yang terjadi di Selat Hormuz sekarang itu menambah terhadap yang namanya itu harga minyak makin meningkat gitu ya. Belum lagi pasokan supply yang sedikit banyaknya pasti terganggu gitu ya. Dan kita lagi menyiapkan bagaimana kita bisa memenuhi pasokan energi yang kita perlukan tentunya untuk ketahanan energi kita. Jadi sekarang ini kita bilang untuk Indonesia pastinya energi baru terbarukan sesuatu yang relevan dan sesuatu yang kita lihat jadi opportunity untuk kita dorong lebih agresif lagi. Kenapa? Karena kita punya sumber daya yang sangat besar. Kita punya geothermal yang punya cadangan sampai 20 sampai 24 gigawatt yang terutilisasi kurang lebih 2.000 sampai 3.000, jadi kurang lebih hanya 10%. Tenaga surya juga kita sangat besar, karena hampir sepanjang tahun nih di daerah kita selalu mendapatkan tenaga surya, ada matahari yang stabil di kita sepanjang tahun. Itu juga potensi hydro yang luar biasa, kita punya biomass, kita punya biogas. Jadi all yang kita perlukan untuk pengembangan energi baru terbarukan Indonesia itu kita punya. Nah, sekarang kita melihat nih dengan apa yang terjadi dengan harga minyak yang makin tinggi, yang tentunya berdampak terhadap kita lihat kurs juga makin tinggi. Energi baru terbarukan ini harus bisa menjadi solusi untuk ketahanan energi. Yang selama ini kita harus melihat bahwa energi baru terbarukan itu mungkin masih mindsetnya dianggap sebagai alternatif. Sekarang kita harus mendorong bagaimana energi baru terbarukan itu energi yang bisa dibilang equal atau sejajar bagi ketahanan energi nasional, sama dengan fossil fuel. Nah, dalam konteks ini kita melihat memang karena memang kita tahu bahwa ketergantungan selama ini fossil fuel membuat kita memang agak sedikit kurang banyak tuh ya dalam pengembangan energi baru terbarukan. Potensi yang besar itu sekarang bagaimana kita menjadi sesuatu yang bisa kita eksekusi gitu ya. Jadi saya sih melihatnya kalau kita bisa melihat ke depan bagaimana kita dorong energi baru terbarukan ini bisa terrealisir. Nah, dalam konteks ini saya melihatnya pemerintah sudah ada arah yang kita bilang sangat mendorong ke arah sana. Program strategis yang dicanangkan Bapak Presiden untuk PLT 100 gigawatt itu program yang sangat strategis dan diperlukan untuk bagaimana kita memastikan ketahanan energi kita khususnya dari sektor ketenaga listrikan. Kenapa? Karena kita punya source yang cukup besar untuk pembangkit listrik tenaga surya. Khususnya sekarang yang kedepankan bagaimana bisa mengurangi beban subsidi yang besar, khususnya dari bagaimana kita melakukan program dedieselisasi. Dan kita tahu masih banyak area-area terluar kita hari ini masih running kepada pembangkit berbahan diesel. Nah, kalau kita lihat hari ini dengan pembangkit tenaga surya yang makin ekonomis dengan nilai mungkin dari sisi menghasilkan produksi listriknya itu lebih kurang sekitar kalau plus baterai mungkin masih bisa di bawah 15-20 sen per kilowatt hour, which is masih lebih murah, more affordable dibandingkan kalau kita running terhadap diesel. Nah, hal-hal ini perlu kita kedepankan karena memang kita melihat memang banyak yang di daerah-daerah yang masih belum juga terjangkau kelistrikan. Malah ada beberapa daerah yang kita temukan masih running kepada pembangkit diesel secara swadaya gitu ya. Bayangkan berapa biayanya seperti itu. Nah, itu yang kita dorong bagaimana energi baru terbarukan ini bisa hadir sampai ke seluruh masyarakat. Dan itu kita lihat yang khususnya di daerah-daerah yang terluar. Belum jadi kita lihat sebetulnya bagaimana energi baru terbarukan ini bisa nantinya berdampingan, berhybrid kita sebut nanti dengan pembangkit listrik yang tenaga listrik. Misalkan dengan PLTU atau pembangkit gas.
berdasarkan pengalaman kita sejauh ini, pembangkit listrik tenaga surya bisa kita integrasikan kurang lebih 10-20% dari pembangkit listrik existing. Itu bisa semacam mengurangi fossil fuel-nya kurang lebih 10-20%. Bukan hanya sekedar mengurangi ketergantungan terhadap fossil fuel ya, tapi juga bisa mengurangi beban terhadap biaya yang akan makin tinggi. Dengan kalau kita lihat dampaknya kan harga dengan kurs yang makin tinggi, tentunya harga batu bara juga akan makin tinggi, harga gas juga makin tinggi. Nah ini something yang kita lihat ada solusi gitu, bahwa energi baru terbarukan bukan hanya solusi untuk bagaimana energi itu tersedia, tapi bisa juga bagaimana bisa membantu mengurangi beban subsidi APBN yang makin sekarang tentunya makin berat ya, karena asumsi yang dimasukkan di 2025 kan masih asumsi di sekitar $70 per barrel. Sekarang kan kita lihat masih bertahan cukup tinggi. Jadi kita melihat ini adalah upaya percepatan yang harus kita lakukan, dorongan bagaimana implementasi energi terbarukan ini bukan hanya tentang bagaimana kita memasok energi, tapi bagaimana kita bisa membantu. Kalau dulu energi terbarukan isunya tentang lingkungan. Oh ini bagaimana mengurangi emisi. Itu dulu itu sesuatu yang didengungkan. Sekarang jadi makin lebih relevan gitu ya. Jadi makin relevan kalau isu lingkungan udah pasti ya. Karena dengan kita banyak tambahkan energi terbarukan, pastinya emisi kita akan makin baik. Pastinya ESG kita akan makin baik gitu ya. Emisi yang dihasilkan akan makin baik gitu. Jadi solusi-solusi itu saya lihat makin lengkap yang bisa ditawarkan dari sisi energi terbarukan. Baik, di tengah kita tahu memang sumber daya kita mungkin berlimpah untuk EBT Pak Norman, tapi kita tidak bisa pungkiri juga investasi yang dibutuhkan ini juga cukup besar begitu untuk mendapatkan teknologi-teknologi yang bisa mengubah EBT ini agar bisa langsung dinikmati masyarakat. Anda lihat di tengah kondisi saat ini, seberapa relevan EBT itu harus menjadi fokus pemerintah? Ya, kita lihat memang teknologi dulu memang relatif mahal ya. Saya masih ingat itu sekitar tahun 2015 ketika pertama kali kita di Pertamina New Renewable Energy mengembangkan PLTS, itu masih tinggi sekali tuh. Kita masih membangun PLTS itu mungkin investasinya masih 3 kali lipat daripada sekarang. Tapi teknologi sekarang makin murah. Sekarang kalau kita bangun PLTS udah di angka kurang lebih sekitar $0,7 per kilowatt gitu, atau $700.000 per megawatt. Bisa di bawah itu sekarang gitu ya. Nah, itu dari sisi tenaga surya. Pembangkit yang lain juga saya pikir tentunya kalau skala ekonominya dikembangkan lebih besar lagi akan makin ekonomis. Let's fokus kepada tenaga surya gitu ya. Tenaga surya di kita, potensi kita sangat besar. Secara kapasitas kita kurang lebih sekitar hari ini kurang lebih 1-1,3 gigawatt. Masih jauh sebetulnya dari bagaimana kita mengejar apa yang menjadi arahan strategis dari Presiden gitu ya. Tentunya dengan kapasitas ekonomik yang ditingkatkan skillnya, jadi nanti kalau misalkan ada pengembangan sampai ke arah 100 gigawatt, itu nanti dilakukan bertahap, yang kita tahu tahun ini akan didorong sampai ke 17 gigawatt dari pemerintah. Tentunya dari skala ekonomiknya itu akan membuat ini akan jadi makin efisien. Artinya kalau kita dari sisi procurement, pengadaan untuk yang skala besar, itu akan jauh lebih ekonomis. Namun daripada itu, kita melihat memang ini bukan hanya tentang bagaimana dari sisi kita membeli teknologinya saja, bukan saja mahalnya. Bagaimana teknologi ini kita bisa lakukan di dalam negeri. Kita jangan melihat bahwa PLTS atau program pemerintah yang besar strategis ini hanya dilihat kita sebagai pasar. Itu yang kita tidak inginkan ya. Kita maunya nantinya pelaku dalam negeri, baik nantinya dari yang punya teknologi dari dalam negeri, pabrikan solar panel, pabrikan shell, factory, baik ingot dan sebagainya bisa dilakukan di sini. Nah itu yang kita harapan kita, bahwa dengan market yang tersedia sini bisa mendorong industri TKDN berbasis ini kita ya, berbasis kompetensi kita bisa dilakukan di sini, dan itu saya kira sangat memungkinkan. Dengan adanya regulasi kita akan dorong ke arah sana, sehingga nantinya bukan hanya tentang bagaimana kita membuat EBT ini makin affordable atau makin ekonomis, tapi industri dalam negeri juga bergerak, hidup gitu ya. Dengan begitu nantinya lapangan pekerjaan akan makin baik. Ini yang tercipta green jobs yang kita lihat bukan hanya sekedar bagaimana mengoperasikan,
Tapi industri-industri itu akan bergerak gitu ya. Industri solar panel bergerak, inverter bergerak, EPC kontraktornya juga bergerak. Dan itu kita harapkan betul-betul dilakukan di dalam negeri. Dan kita yakin bahwa Indonesia punya kompetensi ke arah sana. Karena sebetulnya ini sesuatu yang dilakukan di negara lain juga sebelumnya gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan mereplikasi apa yang dilakukan tempat yang lain, sehingga nantinya industri itu bisa tumbuh dan berkembang di sini. Sehingga manfaatnya jadi lebih dominan. Kalau saya ngelihat tadi, kita dapat tentang bagaimana ketahanan energi, atau kita sebut kemandirian energi. Tapi yang saya tekankan di sini bagaimana kita mendorong namanya kemandirian secara teknologi, supaya kita nggak dianggap sebagai pasar saja gitu. Dan kita harusnya bisa siap untuk masuk ke arah sana. Tadi Bapak sampaikan tenaga surya, apakah menurut Bapak dari sumber-sumber EBT ini yang paling visible di Indonesia? Ya, surya adalah salah satunya, karena memang kita tahu pembangkit listrik tenaga surya ini relatifly sudah hampir 15 tahun berkembang di Indonesia, dan relatif gampang instalasinya ya. Even kita bisa pasang di rumah kita aja, atau sudah pasang di rumah tenaga surya Belum, di Pak. rooftop ya. Jadi nggak sulit gitu. Kalau dipasang di rumah mungkin kurang dari sehari bisa dipasang gitu. So simple seperti itu ya. Karena isinya tentang solar panel, ada inverter gitu ya. Seperti itu. Jadi Artinya kalau memang teknologi tenaga surya ini relatif lebih mudah daripada yang lain. Lalu kendalanya selama ini apa? Karena kan kita sudah sebenarnya mendengar isu ini dari beberapa tahun yang lalu begitu. ya, ini yang kita lagi dorong nih, ini dengan arahan strategik dari pemerintah untuk mendorong ke sana. Kita melihat memang harusnya kita bisa lebih agresif lagi ya, volume yang kita dorong bisa lebih besar lagi gitu ya. Jadi yang kita butuhkan hari ini adalah opportunity pipeline project yang banyak gitu ya. Dan ini sudah terlihat nih. Jadi dari yang kita dapatkan informasi sudah mengarah untuk didorong ke first batch di 17 gigawatt dari rencana nantinya total 100 gigawatt yang akan didorong dalam waktu yang ada 3 tahun atau 5 tahun. Kita sih lebih melihatnya bagaimana mendorong itu dulu gitu ya. Bagaimana ini debottlenecking dari apa yang menjadi kendala selama ini bisa kita bisa selesaikan satu persatu isunya gitu. Harapan kita itu bisa terjadi gitu ya. Karena memang kita di PNRE kapasitas tenaga surya kita di domestik kurang lebih 60 megawatt yang sudah kita bangun. Dan mostly kita pasang untuk kebutuhan energi di lingkungan Pertamina, karena kita subholding di Pertamina gitu ya. Dan itu sebetulnya sesuatu yang cukup challenging, karena biasanya pembangkit listrik yang di Pertamina itu menuntut kehandalan yang sangat tinggi. Namun kita berhasil mengintegrasikan tenaga surya bisa terintegrasi dengan sistem existing, sehingga saving tetap terjadi, emisi tetap bisa dikurangi, dan kehandalan tetap terjaga gitu. Artinya itu bisa kita lakukan. Namun kita juga melihat opportunity untuk kita bangun skala besar, karena kapasitas Pertamina memang memungkinkan untuk kita lakukan dengan skala yang besar, belum tersedia banyak di sini. Tahun lalu kita melihat market di Filipina gitu. Jadi market di Filipina itu sangat open terhadap pembangkit listrik tenaga surya. Kenapa? Memang karena mereka tidak memiliki sumber energi yang cukup yang berbasis batu bara atau gas gitu. Jadi mereka sangat tergantung kepada energi baru terbarukan dalam rangka mengamankan pasokan energinya. Nah, kita melihat opportunity ke arah sana. Jadi tahun lalu alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan akuisisi salah satu perusahaan di Filipina. Waktu itu kita masuk kapasitasnya 285 megawatt. Kita masuk dan per Mei kemarin kapasitasnya sudah tembus ke 1.200 megawatt. Jadi kurang lebih hampir 5 kali lipat daripada yang kita masukin di awal gitu. Jadi begitu cepatnya perkembangan, dan tahun lalu juga kita berhasil lagi di perusahaan yang sama memenangkan tender kurang lebih sampai ke 1 gigawatt yang di sana. Jadi portfolio project itu penting, pipeline project itu penting, sehingga nantinya skala keekonominya bisa dapat. Jadi kalau kita membangun dengan skala yang besar, pastinya nantinya kita bisa menawarkan economic skill-nya juga akan lebih kompetitif juga nantinya gitu ya. Baik, kalau Meti sendiri menilai kesiapan masyarakat kita seperti apa di dalam negeri? Karena banyak juga sebenarnya
masyarakat yang dibekali dengan teknologi tenaga surya, tapi akhirnya tidak dimanfaatkan dengan baik begitu, terutama di daerah-daerah. Ya, ini yang kita ngeliat memang perlu sosialisasi atau perlu bukti nyata lebih lanjut ya. Bagaimana memang PLTS itu memberikan dampak nyata ke masyarakat. Dalam konteks ini memang seeing is believing. Kita di Pertamina New Renewable Energy ya, saya juga sebagai ketum masyarakat energi terbarukan Indonesia, bagaimana melihat ini suatu opportunity sekaligus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa energi baru terbarukan itu bisa bukan hanya tentang mereka mendapatkan listrik semata, tapi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Nah, sekarang kita lagi lakukan yang namanya itu membangun PLTS baterai prototype yang kita bangun pilot project di Pulau Sembur. Itu kurang lebih 30 menit dari Batam, yang kita tahu pulau itu selama ini memang sangat tergantung kepada pembangkit listriknya. Itu mereka tidak mendapatkan listrik selama ini, jadi yang mereka lakukan, mereka swadaya bangun genset gitu, dan mereka beli BBM, beli diesel ya untuk merunning gensetnya. Dan itu tentunya karena mahal ya, mereka nggak dapat listrik terus-menerus gitu ya, swadaya gitu. Nah, ini contoh yang kita lihat bagaimana kita bisa hadir ke sana untuk melihat solusi apa yang bisa kita tawarkan, dan kita melihat solusi yang terbaik adalah kita nanti bangunkan PLTS, baterai, tenaga surya, tapi kemudian kita melihatnya juga bahwa karena di sana desa perikanan, kita melihat ini bagaimana mereka bisa mandiri secara ekonomi gitu ya. Jadi kita bangun cold storage, kita bangun ice maker, dengan begitu nantinya warga di sana yang selama ini hasil tangkapan ikannya lebih cepat membusuk karena mereka harus datang es dari Batam atau dari tempat yang lain, mereka bisa esnya bisa dari situ gitu. Sehingga nanti produktivitas naik, kualitas produksi juga baik, sehingga taraf hidup ekonomi juga meningkat. Sehingga dengan demikian mereka malah mencukupi untuk bayar listrik, yang malah tidak mau membutuhkan lagi gitu ya untuk bayar listrik. Jadi konsep yang kita lihat bahwa energi baru terbarukan ini bukan tentang ya kita bangun listrik untuk kebutuhan mereka ada penerangan, more than that gitu ya. Kita bagaimana nantinya energi baru terbarukan ini bisa memberikan solusi nyata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan khususnya di desa-desa nelayan atau desa-desa yang selama ini kurang terjangkau gitu ya. Ini solusi yang tepat. Karena memang kita tahu dengan harga minyak yang makin tinggi, kalau dikomparasi nanti dengan tenaga surya, even dengan baterai pun, ini masih jauh lebih ekonomis gitu. Jadi solusi yang konkret, dan kita lagi konstruksi hari ini. Mudah-mudahan di akhir Juli insya Allah selesai, dan kita bisa nanti tunjukkan bagaimana ini bisa memberikan dampak nyata kepada masyarakat pastinya. Menarik sekali Pak Norman, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali lagi di Green Zone bersama saya Marianeke, dan saya juga masih bersama dengan Norman Ginting di studio. Iya, Pak Norman, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Lalu langkah konkret apa yang menurut Bapak ini cukup urgent untuk dilakukan secepat mungkin, dan kalau bisa nih tahun ini juga bisa dipersiapkan begitu oleh pemerintah? Ya, saya pikir nantinya dengan pemerintah sudah mencanangkan tadi program rencana 100 gigawatt yang diawali dengan 17 gigawatt ini. Kalau kita bicara khusus PLTS ya, saya pikir setiap energi baru terbarukan lainnya juga butuh percepatan. Ini kita ngambil PLTS saja supaya mungkin kita fokus dulu ke topik ini gitu ya. Saya pikir memang ini momentum yang tepat. Kita mulai dari 17 gigawatt dulu. Jadi mulai dengan menyiapkan, artinya dari pemerintah udah mulai menyiapkan program yang mana aja yang mau dilakukan dulu gitu ya. Dan harapan kita bahwa ini bisa dilakukan secara masif gitu ya. Sehingga nantinya secara kapasitas kita bisa bangun dengan kapasitas yang lebih besar, termasuk juga nantinya pemilihan lokasi juga nanti harapannya bagi para developer pada umumnya mereka berharap pemerintah bisa membantu banyak. Saya ambil contoh tadi ya, kalau flashback tadi yang kita lakukan yang di Filipina, itu memang bagaimana pemerintah bisa membantu lahan untuk bisa dibangun tenaga surya, lahan-lahan yang relatif tidak produktif, itu bisa sangat membantu gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang salah satu yang cukup the most difficult thing dari membangun PLTS itu bukan tentang membangun PLTS-nya, tapi bagaimana menciptakan kita mendapatkan ketersediaan lahan.
Karena secara rule of thumb untuk 1 megawatt lebih kurang antara 0,9 sampai 1 hektar kebutuhannya. Jadi bayangkan kalau kita butuh 1 gigawatt, kurang lebih berapa tuh? 1000 hektar yang dibutuhkan kan. Lahannya cukup luas. Kalau di kota besar seperti Jakarta ini kan masalah lahan sangat terbatas, Pak. Ya. Lalu solusinya apa tuh? Nah, itu mungkin kalau di beberapa daerah yang padat, kita dorongannya kita harapkan dipasang rooftop di atap gitu ya, yang sudah ada, baik di pergunungan segala macam, jadi dimungkinkan untuk dilakukan. Baik oleh swasta atau PLN atau developer, bagaimana peluang untuk rooftop bisa dibangun dengan skala masif bisa dilakukan gitu ya. Saya pikir beberapa pergudangan di Jakarta juga masih memungkinkan untuk kita lakukan. Nah, untuk di daerah-daerah yang lain, saya melihat mungkin opsi untuk yang porsi seperti ada danau, di Jawa juga ada beberapa danau atau yang banyak diwakil waduk gitu ya, itu bisa didorong PLTS-nya lebih banyak lagi gitu ya. Dengan begitu kita bisa optimalkan lebih banyak ini. Terus juga mungkin di pesisir-pesisir sekitar pantai ya, yang relatifly kita tahu bahwa tanahnya juga masih memungkinkan untuk kita pasang tenaga surya, masih memungkinkan untuk kita lakukan gitu ya. Jadi di lain pada itu juga kita ngelihat beberapa potensi mungkin beberapa daerah yang bahwa kita tahu namanya PLTS ini melihat bahwa tenaga surya ini bukan hanya sekedar oke, kita bangun PLTS gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan berdasarkan pengalaman kita yang dilakukan di negara lain, Filipina tadi, ternyata PLTS itu bisa terintegrasi juga dengan hortikultura gitu. Jadi sebetulnya nggak usah terlalu khawatir juga bahwa kita bangun PLTS itu bakal mengurangi lahan, bakal mengurangi tanaman-tanaman gitu ya. Jadi kita bisa integrasikan juga nanti beberapa tanaman yang relatif tidak membutuhkan intensitas cahaya matahari yang tinggi juga bisa lakukan. Model hidroponik juga memungkinkan untuk kita lakukan. Jadi kita combine dari sisi skala, dan saya pikir beberapa daerah seperti di Sumatera, Kalimantan, Jawa juga beberapa yang saya bilang potensi beberapa di danau bisa kita dorong untuk bisa kita kerjasama tentunya dengan Kementerian PU supaya nantinya lahan yang ada bisa dioptimalkan lebih banyak lagi. Tentunya rooftop harus perlu kita bisa optimalkan. Itu bagian dari bagaimana supaya kita tahu bahwa dengan begitu nantinya pelan-pelan bisa kita mengurangi ketergantungan terhadap yang namanya itu fossil fuel gitu ya. Karena memang cukup banyak tersedia gitu ya. Sumatera saya pikir memungkinkan untuk kita bisa lakukan, lahan saya pikir masih tersedia untuk bisa didorong lebih banyak lagi gitu ya. Dan kita tahu juga nih bahwa ada rencana juga yang kita tahu ada rencana ekspor power juga. Itu salah satu yang bisa kita dorong. Yang pasti hari ini kebutuhan listrik akan terus meningkat ya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Selalu rule-nya seperti itu. Memang kalau kita harapkan pertumbuhan ekonomi meningkat, itu memang harus didorong dengan pertumbuhan listrik yang meningkat. Karena memang listrik sangat menentukan kualitas ekonomi suatu negara, karena biasanya listrik yang makin tinggi konsumsinya biasanya ditopang oleh kebutuhan industri yang tinggi gitu. Jadi harapan kita memang dengan adanya hilirisasi, industrialisasi, listrik ini harus kita tersediakan. Baik. Dan harus makin bersih, harus makin affordable, dan yang pasti bisa tersedia gitu untuk kebutuhan. Baik. Kan tidak hanya tenaga surya Pak, banyak sekali sebenarnya program-program yang diharapkan pemerintah begitu, mulai dari biodiesel, bioetanol, juga tenaga listrik dari sampah katanya begitu ya. Lalu seperti apa Pertamina NRI ini bisa membuat langkah strategis agar bisa membantu pemerintah mencapai tujuan-tujuan itu? Iya, memang kita tahu ini dengan adanya arah kebijakan pemerintah yang makin mendorong ya pengembangan percepatan energi baru terbarukan. Dari sisi kita PNRI juga sangat gembira gitu ya, sangat menyambut baik itu, dan kita tentunya siap bagaimana bisa berkolaborasi dengan pemerintah, bagaimana ini bisa terjalan ya. Kita tahu dengan sekarang WTE, Waste to Energy, ini bukan hanya tentang bagaimana menghasilkan listrik, tapi nomor satu bagaimana bisa mengatasi isu persoalan sampah yang sekarang lagi didorong dilakukan prosesnya gitu ya. Itu juga kita berpartisipasi, dan kita tentunya siap nih mendukung pemerintah melalui Danantara atau Denera untuk bisa menjadi
partner yang siap untuk diajak bekerjasama, karena Pertamina tentunya perusahaan yang udah syarat puluhan tahun dalam pengembangan energi. Tentunya kita punya resource, kita punya capability, kita punya kompetensi, kita punya financing capability untuk bagaimana bisa merealisasikan itu gitu ya. Tentunya kita bisa berkolaborasi itu untuk menjalankan itu. Artinya kita bilang PNRI ini adalah instrumen pemerintah yang siap untuk dideploy bagaimana menjalankan ke sana, dan kita tentunya punya sebagai bagian dari Pertamina gitu ya. Karena Pertamina punya dual growth strategy. Yang pertama adalah strengthen legacy business di oil and gas. Karena bagaimanapun oil and gas tetap menjadi tulang punggung perekonomian negara per hari ini gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa kita nggak bisa terus-menerus menggantungkan kepada oil and gas. Kita harus membangun low carbon business kita dalam proses transisi energi gitu. Nah, dalam ini memang kita harus memastikan bahwa kontribusi kita akan makin signifikan tahun demi tahun. Hari ini PNRI sudah mengoperasikan lebih kurang 3,2 gigawatt, 3.200 megawatt, yang 720 megawatt itu datangnya dari geothermal. Kita dorong terus supaya ini bisa cepat. Geothermal adalah backbone kita. Tenaga surya di domestik kita baru 60 megawatt. Di internasional kita yang lebih banyak lagi gitu. Harapan kita domestik kita harusnya lebih tinggi daripada internasional gitu. Karena apa? Karena kita ya sebagai instrumen negara tentunya kita berharap kita mendapatkan kesempatan lebih dan harus siap untuk bagaimana menyiapkan pasokan ketahanan energi dari dalam negeri gitu ya. Harapan kita seperti itu dan kita ready untuk ke arah sana. Nah, tadi geothermal termasuk PLTS, biogas, pembangkit listrik tenaga biogas ini sebenarnya sesuatu yang menarik karena ini menggunakan limbah yang kita lakukan ada di PLTBG Semangke, ada pembangkit listrik tenaga biogas kapasitas 2 megawatt. Kita melihat ini opportunity yang besar karena kita punya potensi banyak pabrik kelapa sawit gitu ya. Jadi nanti pabrik kelapa sawit itu limbahnya bisa kita olah lagi sehingga menghasilkan biogas, dan biogas ini bisa kita konversi menjadi listrik gitu ya. Nah, ini opportunity yang besar dan kita melihat memang dengan kita sangat kaya terhadap potensi sawit dengan adanya pabrik kelapa sawit, apa enggak itu kita harus dorong lebih banyak lagi. Waste to energy secara goal kita lihat memang arahnya ini bukan hanya tentang membangun kesiapan listrik, tapi bagaimana mengolah sampahnya itu yang menjadi heavy dominan. Karena kita tahu yang namanya waste to energy secara kapasitas itu kan kapasitasnya lebih kurang 25, 30, mungkin paling besar 80 megawatt per lokasi gitu. Jadi secara listrik memang nggak terlalu besar dibandingkan dengan namanya pembangkit gas atau PLTU ya. Tapi goalnya dulu yang harus kita cari, bahwa bisa menyelesaikan isu lingkungannya dulu, dan bonusnya adalah kita bisa mendapatkan listrik gitu ya. Itu saya untuk yang waste to energy. Kemudian yang untuk geothermal, termasuk juga sekarang bagaimana kita masuk ke bukan hanya sekarang ini perspektif energi baru terbarukan itu seolah-olah adalah dominannya tentang kelistrikan semata, bahwa sektor biofuel juga sangat menentukan dalam energi baru terbarukan ini. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia sudah sampai ke B40 yang sekarang didorong ke B50 ya. Ini sesuatu yang kita dorong terus bagaimana itu bisa tercapai. Tapi in the meantime, bagaimana etanol, bioetanol yang kita masih belum sampai ke arah sana gitu ya. Arahan pemerintah sudah jelas bahwa di 2028 untuk bisa didorong sampai ke E20, tahun ini sampai ke E5. Nah, ini kan kita perlu memastikan nih ketersediaan bioetanolnya seperti apa gitu ya. Dari sisi PNRI, kita sangat siap, tentunya sangat antusias untuk menyambut ke arah sana. Yang langkah awal yang kita lakukan adalah kita kerjasama dengan PTPN untuk bangun pabrik bioetanol yang berlokasi di Jawa Timur, di Glenmore, Banyuwangi, dengan kapasitas lebih kurang 30.000 KL. Namun kebutuhan kita nanti kalau kita mengejar target 5% itu masih jauh gitu ya. Jadi kita perlu source of molasses yang jauh lebih besar lagi, artinya sehingga nantinya molasses yang ada bisa dikonversi lebih banyak lagi untuk bisa menghasilkan bioetanol yang mencukupi untuk kebutuhan kita. Baik, dari B50, E20 tadi Bapak sempat sampaikan ada biogas juga waste to energy. Yang mana yang menurut Bapak paling visible bisa kita lakukan dalam waktu dekat dan mungkin juga akan menjadi fokus dari Pertamina NRI? Kalau dari sisi kesiapan pemerintah tentunya kita lihat untuk masuk ke
B50 ya, karena memang kita punya source yang banyak. Tapi untuk yang ke etanol ini memang harus dilakukan bertahap, dan harapan kita regulasinya akan lebih mendorong bagaimana kepastian terhadap molasses ya itu bisa tersedia, sehingga nanti kita bisa bangun etanol yang minimal nantinya paling enggak untuk kebutuhan kurang lebih sekitar, sekarang kita punya pasokan molasses lebih kurang 1,6 juta KL per tahun. Kalau rasio konversinya kan seperempatnya, jadi lebih kurang bisa menghasilkan 400.000 KL. Harapan kita itu bisa terakomodasi semuanya, sehingga nantinya kita udah bisa gapnya makin lama makin mengecil, itu dari sisi bioetanol. Nah ini kita harapkan dalam 2-3 tahun arah kebijakan ke arah sana sudah terjadi, sehingga nantinya untuk bangun bioetanol itu lebih kurang lebih 2 tahun paling lama gitu ya. WTE juga kurang lebih bangun 2 tahun, kurang lebih lama. Jadi biogas ya itu kurang lebih 1 tahunan, tapi memang lokasinya tergantung kepada pabrik kelapa sawit gitu ya. Jadi kita lihat yang sektor yang bio tadi itu, biogas, bioetanol, itu bang depend kepada lokasi-lokasi yang tersedia source of dari sumber ininya gitu ya, sumber fuel ya, sumber energinya. Jadi kita tentunya kalau terkait kesiapan, dari sisi kesiapan teknologi udah proven, tersedia gitu. Kita akan dorong semua, baik tadi etanol, karena etanol ini sesuatu yang kita lihat cukup signifikan kalau bagaimana bisa mengurangi beban subsidi BBM gitu ya. Karena memang selama ini kita tahu namanya gasoline masih sebagian besar itu masih kita import gitu ya. Masih ada ketergantungan terhadap import. Jadi either 5% ataupun 10% itu angka yang cukup signifikan bagaimana kita bisa membantu mengurangi beban subsidi BBM. Arahannya seperti itu. Baik, masih banyak yang kami tanyakan. Sayang waktu kami sudah habis. Sekali lagi terima kasih Pak Norman Ginting sudah datang ke studio kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Well done. Dan demikian dialog kami di segmen Green Zone. Kami akan kembali sesaat lagi.